Shalom semuanya. Hari ini kita baca Matius pasal 9 mulai ayat 1. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni." Dengan kita membaca firman Tuhan, kadang susah kita percayanya. Untuk itu ada beberapa alasan. Salah satunya adalah karena kita adalah orang-orang yang tidak bisa melihat yang masa depan. Tetapi Tuhan Yesus adalah yang melihat 10 tahun depan, 20 tahun ke depan sampai akhirnya. Oleh sebabnya itu, hati Tuhan Yesus tidak bisa menjadi sama dengan hati kita. Dan alasan satu lagi adalah jika kita menemukan permasalahan, kita tidak punya kuasa untuk mengatasinya. Jadi kita menganggap permasalahan, kesulitan ini sudah melebihi dari kemampuanku, kami akan berputus asa. Tetapi Tuhan Yesus kepadanya, dia sudah mempunyai kuasa untuk mengatasi semua segalanya. Dengan alasan-alasan tersebut itu, hati kita tidak bisa menjadi satu dengan Yesus. Jadi hati kita tidak sama dengan Yesus, tetapi firman Tuhan dan hati Yesus adalah yang kebenaran. Akhirnya kita akan terimanya dan percayanya. Dulu ada yang Piala Dunia terjadi di Korea. Saya nonton televisi dan pernah melihat permainan sepak bola. Dan esok harinya, sekitar sore, beberapa saudara kunjungi ke rumah saya. Dan satu saudara menyala televisi dan ternyata ada permainan game Piala Dunia terjadi. Oh, itu adalah sepak bola Piala Dunia. Mari kita nonton itu. Itu ya sepak bola Korea dengan negara yang lain. Itu ternyata siaran ulang dari kemarin. Dan Korea dapat free kick. Ada yang bilang, "Oh iya, semua ini masuk." Saya berkata kepada saudara, ini tidak akan masuk gol. Ya, mungkin itu akan melebihinya di sebelah kanan itu. Dan ternyata setelah menyepak dari pemain, itu melebihi dari sebelah kanan. Jadi saudaranya terkaget dan melihat pada saya. Bagaimana Pak Pendeta bisa perakirakan itu setahu ini? Saya berkata, iya, untuk menjadi pendeta harus tahu yang seperti itu. Lalu ada beberapa lagi, kemungkinan akan terima gol, akan terjadi gol. Sepertinya saat yang berkata begitu, yang tim melawan menyepak bola dan terjadi gol. Jadi saudara tidak lagi melihat televisi dan melihat kepadaku. "Aduh, Pak Pendeta, bagaimana Anda bisa tahu ini?" Saya mulai tertawa itu. Ya, kalian sampai sekarang menganggap sepi kepada pendeta kan? Tetapi tidak semuanya akan bisa menjadi pendeta. Harus tahu semua segalanya. Ya, memang ini lucu, saya berkata kepadanya. Karena apa? Saya sudah menonton yang itu di semalam kemarin, dan ini sudah merekam dan putar ulang hari ini, jadi saya sudah tahu itu. Jadi seperti itu, kita nggak tahu apa yang terjadi mungkin 10 tahun lagi atau 1 jam lagi. Tetapi Tuhan Yesus sudah tahu bahwa Tuhan Yesus akan lahir di dalam bumi ini dan dia akan mati untuk manusia. Ini sudah dinubuatkan oleh Tuhan.
Dan apa yang berbeda dari Tuhan dengan kita adalah kita tidak bisa melihat masa depan, tetapi Tuhan sudah melihat dalam satu pandangannya. Jadi Yesus berkata kepada seorang lumpuh ini, katanya, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Lalu orang-orang ada di situ berkata, kenapa orang ini dapat berkata dosanya sudah diampuni? Memang mereka masih kurang tahu bahwa Yesus siapa dan bagaimana dasarnya. Tetapi Yesus sudah tahu dia akan mati di atas kayu salib untuk dosanya dia juga. Dengan begitu, pada saat kita membaca firman Tuhan, pada saat Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, Yohanes Pembaptis berkata, Tuhan, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ini berarti telah ditimpakan seluruh kejahatan dosa seluruh manusia. Jadi oleh sebabnya Yesus berkata, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Jika Yesus berkata begitu, Tuhan Yesus sudah tahu bahwa akan datang waktunya dia akan mati untuk orang itu. Jadi dia sempat berkata begitu. Jadi Yesus berkata, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Memang itu tidak hanya dia berkata untuk dosa orang lumpuh ini saja. Tetapi Tuhan sudah menerima semua dosa baik orang lumpuh dan kita juga. Jika Tuhan berkata, pada saat Tuhan berkata, "Anakku, dosamu sudah diampuni." Ini tidak kata hanya untuk orang lumpuh ini saja, tetapi untuk saya juga. Memang keberbedaan waktu sama orang lumpuh sama saya sekitar 2000 tahun kan. Tetapi kata ini sudah cocok kepada anakku, kepada cucuku, semuanya. Dan tahun yang lalu pada musim libur, cucu-cucuku datang ke tempat saya. Saya punya cucu laki-laki 3 dan 1 perempuan. Ada waktu saya kasih tahu tentang cerita tentang pengampunan dosa. Yang paling kecil itu berusia 7 tahun. Pada saat saya memberi khotbah, dia mulai antuk. Jadi saya singkirkan dia dulu. Lalu yang selain dia itu, yang 3 yang lain, saya buka kitab, jelaskan bagaimana dosanya diampuni. Sebagai kakek, hanya waktu tinggal bersama dengan cucu adalah hanya bulan dan musim libur saja. Dan setelah sarapan, saya sempat berkata, obrol sama cucuku. Atau kadang setelah makan malam, berobrol samanya. Tapi apa yang penting adalah pada saat Yesus Kristus mati di atas kayu salib, dia mengampuni dosa orang yang lumpuh, dia mengampuni dosa dari orang yang perempuan dalam perzinahan, dan saya dan dosa dari Petrus. Ya, sekali untuk selamanya. Oleh sebabnya itu, jika kita dengar bahwa Yesus berkata, "Anakku, hai anakku, dosamu sudah diampuni." Ya, penyakit lumpuh ini kenyang penyakit. Setelah itu, Yesus hendak menyembuhkan penyakit lumpuh ini. Dan lebih dari penyakit itu sendiri, tetapi dia harus bebaskan diri dari hati yang kesakitan penyakit itu. Jadi tubuhnya akan bebas dari penyakit juga. Jadi Amsal berkata juga, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Jadi jika seseorang mempunyai iman, itu bisa menyembuhkan tubuh manusia. Jadi sebelum Yesus menyembuhkan tubuh anak orang lumpuh ini, semua permasalahan-permasalahan dalam hati manusia adalah berasal dari dosa.
Oleh sebabnya itu menjadi pemisah dari Tuhan dengan kita, dan kuasa Tuhan tidak dapat bekerja di dalam hati kita. Itu memblokir dan menolaknya. Jadi saudara, jadi semakin banyak seseorang berada di dalam dosa dan kejahatan, jika mereka memerdekakan diri daripada dosa atau yang penyakit biasanya sudah disembuh darinya. Dan lalu kita dapat lihat Tuhan tetap bekerja dan hidup di dalamnya. Jadi Tuhan mau memperbarui orang lumpuh ini, memang menyembuhkan dari penyakit dan memperbaiki hubungan keluarga, atau Yesus sudah menyelesaikan semua permasalahan yang kita mengalami. Tetapi jika Tuhan menyembuhkan kita dari penyakit, tetapi jika kita masih mempunyai dosa, walaupun kita menjadi sehat, tetapi hati kita sempat masuk ke dalam kegelapan dan dosa, akhirnya ada sempat masuk dan terjadi sakit lagi. Jadi Yesus sungguh ingin bekerja di dalam hati kita. Jadi Tuhan berkata, aku akan menulis hukumku dalam batin hati mereka. Jadi jika Tuhan masuk ke dalam hati kita, dan jika kita menerima pengampunan dosa, seperti Yeremia ayat 31, mulai ayat 31, ayat 34 berkata juga, ayat 34, aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Demikianlah firman Tuhan. Dan juga, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskan dalam hati mereka. Lalu Ibrani 10 ayat 16 berkata juga, aku akan menaruh hukumku dalam hati mereka dan menuliskan dalam akal budi mereka. Jadi apa yang Tuhan menulis dalam hati kita adalah Yeremia 31 ayat 34 ini berkata juga, aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Inilah yang Tuhan mau menulis di dalam hati kita. Jika firman ini dapat tertulis di dalam hati kita, satu ketika, ya kita terima tulisan bahwa Tuhan Yesus telah mengampuni dosa kita. Dan juga di dalam akal budi kita, dalam pikiran kita, itu dapat tertulis dengan iman kita. Satu ketika, saya dirawat rumah sakit oleh sebabnya sakit perut. Waktu itu saya menunggu operasi. Lalu saya melihat wajah istriku. Lalu istri melihat aku untuk kekhawatiran. Lalu saya agak kurang lihat dengan istriku. Aduh, kenapa aku terjadi begini? Kenapa aku nggak bisa melihatnya ini? Aku harus sadar. Lalu saya ingin berusaha untuk sadar dengan baik-baik, tetapi saya terasa jatuh ke dalam gitu. Ya, lalu saya sadar, kemungkinan aku sekarang hilang sadar, aku sedang mati. Lalu apa yang saya dapat berkira adalah, jika saya mati sekarang ini, bagi apa yang terjadi kepadaku? Lalu apa yang saya berpikir adalah, aku sudah terima pengampunan dosa oleh darah Yesus kan? Ya, Tuhan telah mengampuni dosaku oleh darahnya. Dulu hatiku, saya menganggap dosa besar di dalam hatiku. Dengan dalam kehidupan sehari-hari masih kurang sadar, tapi dalam doaku atau pada saat saya beribadah, dan jika saya melihat diri dengan pandangan Tuhan, saya dapat menemukan dosa dan kejahatan yang ada di dalam hatiku.
Dan semua dosa dan kejahatan itu tidak akan terbuka jika saya bermain-main sama teman-teman atau bekerja. Tetapi pada saya berdoa dan saya berusaha beribadah, dosa itu terbuka dan teringat di dalam pikiranku. Lalu saya dapat membaca Yeremia 17 ayat yang pertama ini berkata, dosa Yehuda telah tertulis dengan pena besi yang matanya dari intan terukir pada loh hati mereka dan pada tanduk-tanduk mesbah mereka. Lalu saya mulai berpikir, ada yang mesbah pembakaran. Ya Tuhan ada di depan, aku di belakang, dan berdiri dan memandang Tuhan. Dan di atas mesbah ada 4 tanduk-tanduk. Dan Yeremia 17 berkata, di tanduk-tanduk itu dosa aku tulis di sana. Dan setelah itu saya baca Imamat 4 tentang persembahan kurban karena dosa. Pada saat imam mengadakan persembahan kurban karena dosa, imam mengambil darah darinya dan membubuh di atas tanduk-tanduk mesbah. Nah, dengan itu semua dosa yang tertulis di atas tanduk-tanduk mesbah ditutup dan dihapuskan oleh darahnya. Lalu dosa Yehuda telah tertulis dengan pena besi yang matanya intan terukir pada loh hati mereka dan pada tanduk-tanduk mesbah mereka. Jadi tulisan dosa yang ada di tanduk-tanduk bisa dihapuskan oleh darahnya. Tetapi bagaimana dosa yang tertulis dalam hati kita? Bagaimanakah kita dapat menghapuskan? Dan apa yang Ibrani berkata? Dan Yeremia 31 berkata, aku akan menaruh hukumku dalam hati mereka dan akal budi mereka. Dan Ibrani 10 juga berkata, ayat 16, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskan dalam akal budi mereka. Jadi sekarang aku ini sedang mati. Setelah saya mati, apa yang terjadi? Saya melihat batin hatiku. Setelah saya menerima pengampunan dosa oleh darah Yesus, sebelumnya saya melihat loh hatiku ada banyak tulisan dosa, sudah berbohong, mencuri, dan banyak pengalaman yang berbuatan dosa saya dapat ingat. Dan selalu saya berdoa kepada Tuhan bahwa ya walaupun saya tidak sengaja begitu, tetapi saya selalu mengaku dosa dan meminta ampun. Terus saya berkata tentang dosa saja. Tapi satu ketika darah Yesus Kristus mengampuni dosaku. Setelah saya sadar ini dan percaya, oleh sebabnya dosaku sudah dihapuskan, sudah diampuni. Sepertinya tulisan dosa di atas tanduk-tanduk dihapuskan oleh anak domba dibubuh di atasnya, ya kan? Dan Yesaya 44 ayat 22 ini juga berkata apa? Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut terbangkan angin dan segala dosamu seperti awan tertiup. Ya, menghapus artinya apa? Menghapus seperti yang mengecat dengan cat di dinding. Jadi menutupnya. Jadi menghapus segala dosa, cara bagaimana? Menghapus dengan mengecat kembali dengan darahnya. Lalu semua dosa tertulis dalam hatiku. Tetapi Tuhan berkata apa? Tuhan telah menulis di dalam hatiku dan menaruh hukum di dalam hatiku, akal budiku. Setelah saya menerima pengampunan dosa, lalu saya melihat hatiku sendiri bahwa dulu saya hanya menemukan semua catatan tentang dosa yang aku berbuat. Tetapi setelah saya menerima pengampunan dosa, lalu saya melihat hatiku adalah memang saya tidak mati pada saat sakit, tetapi pada saat terbaring, saya merasa aku sedang mati di tempat tidur di rumah sakit. Dan setelah kematian, apa yang terjadi?
Waktu itu saya memeriksa kembali hatiku. Apa yang Tuhan menulis di dalam hatiku adalah Tuhan menulis bahwa dosamu sudah diampuni satu kali untuk selamanya. Yeremia 31 ayat ke-34, Aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Demikianlah firman Tuhan. Jadi Tuhan menaruh firman ini di dalam hatiku dan menulis akal budiku dan pikiranku dan hatiku. Jadi sebelumnya saya melihat hatiku diri sendiri, ada beberapa yang saya berbuat dosa dan kejahatan itu yang penuh dalam hati saya. Dulu hatiku penuh dengan tulisan dosa yang kejahatan di dalam hatiku, ya kan? Tetapi sekarang dapat menemukan catatan yang terbaru. Aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Jika saya masuk ke kerajaan surga, Tuhan berkata, "Ya, kamu kamu berbohong waktu itu." Jika Tuhan mengingat dosaku, saya akan senyum dan memberi jawab, "Oh ya, ini Tuhan, tapi tukang pembohong kan?" Tuhan berkata, "Aku tidak lagi mengingat." Tapi dia masih ingat. Kalau gitu Tuhan menjadi pembohong, ya kan? Apakah saya butuh berkata begitu? Tidak mungkin. Tuhan tidak sama sekali berbohong. Tuhan sudah berkata, "Aku tidak mengingat." Dan dia sudah tidak ingat dan tidak bisa ingat kembali. Jadi seperti begitu, oleh darah anak domba, dosa yang catat di atas tanduk-tanduk mezbah telah dihapuskan. Dan semua dosa yang tertulis di dalam hatiku juga dihapuskan dengan firman Tuhan bahwa Aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Dan juga dengan firman itu, semua ingatan dosa kita dalam ingatan Tuhan juga dihapuskan. Jadi apa yang kita ingat dan tahu bahwa jika kita masuk kerajaan surga, setelah kita masuk kerajaan surga, pasti di situ ada banyak buku, tulisan, ya kan? Tetapi di mana saja, kitab apa, buku apa, tidak sama sekali Tuhan atau kita pun tidak sama sekali dapat menemukan catatan dosa kita berbuat. Jadi pada saat saya sakit di rumah sakit, saya mengingat kembali, iya benar sekali dosaku sudah diampuni. Jadi setelah saya menyeberang sungai kematian dan datang ke kehidupan, dan saya akan hidup selama-lamanya rumah Tuhan yang penuh dengan berharga. Saya akan meninggalkan dunia yang kesulitan ini. Saya akan mengakhiri kehidupanku yang di dalam duniawi ini yang jahat sekali. Jadi di sini ayat 9, Tuhan menyembuhkan orang sakit lumpuh. Dan tapi sebelumnya Yesus berkata apa? Hai anakku, dosamu sudah diampuni. Jadi banyak orang salah paham tentang firman Tuhan. Sekarang ini Tuhan Yesus masih belum mati di atas kayu salib kan? Tetapi bagaimana mungkin dia bisa berkata, anakku, dosamu sudah diampuni? Ini kata mereka yang berpikir tentang konsep di bawah lingkungan waktu. Tentang waktu ada zaman yang lalu, saat ini, dan depan. Tetapi lingkungan kekal tidak begitu. Di situ nggak ada masa yang lalu, tidak ada masa depan. Hanya ada sekarang, kini saja. Jadi jika kita berkata, iya pada tanggal berapa, bulan berapa, saya hadir di seminar apa, di situ saya terima pengampunan dosa. Dan juga ada dalam pengobrol sama dengan seorang pendeta, dalam konsultan itu saya yakin pengampunan dosaku dan percaya. Seperti begitu, tahun, waktu itu
ya kita akan menghitung pada saat kita tinggal di bumi ini, yaitu di bawah lingkungan waktu. Tetapi di lingkungan kekal di kerajaan surga, di situ tidak ada yang waktu berlalu. Di sana nggak ada masa yang lalu, tidak ada masa depan. Hanya ada masa ini dan itu selamanya. Jadi dengan konsep berpikir tentang lingkungan waktu atau waktu tertentu, tapi di kerajaan surga tidak ada sama sekali. Hanya ada apa? Fakta yang darah Yesus telah mengampuni dosa kita dan firman Tuhan yang tertulis di dalam hatiku bahwa aku telah mengampuni kesalahan mereka dan tidak mengingat dosa mereka. Kemungkinan jika kita masuk ke kerajaan surga, ingatan dosa kita pun akan hilang lagi. Tuhan Yesus, sudah mati di atas dosa kita. Tetapi, dosa apa yang aku berbuat? Mungkin kita akan berkata begitu. Kita bisa ingat. Jadi, oleh sebabnya anugerah dari Yesus Kristus, Tuhan akan memberikan pengampunan yang sepenuhnya kepada kita. Yesus berkata kepada orang lumpuh bahwa, "Hai anakku, dosamu telah diampuni." Ini tidak hanya kata Tuhan kepada orang lumpuh saja, tetapi kepada semua orang yang hidup di atas bumi ini. Jangan kita percaya bahwa ini kata hanya untuk orang lumpuh saja, tetapi ini firman Tuhan kepada kita juga. Dan ini bagaimana kita percaya. Inilah bagaimana caranya kita percaya Yesus. Ini hal yang heran sekali kan? Jadi catatan dosa kita baru dari Tuhan mengampuni dosa kita. Ini dapat berdiri untuk selamanya. Terima kasih banyak.